Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Pada materi sebelumnya kita sudah mengenal bukti transaksi, menganalisa bukti transaksi, mencatat dalam buku jurnal, kemudian posting dalam buku besar, dan saldo-saldo dalam buku besar itu kita rekap dalam neraca saldo. Neraca saldo itu merupakan bahan pokok untuk menyusun laporan keuangan. Tetapi, neraca saldo tidak dapat langsung digunakan untuk menyusun laporan keuangan karena tidak semua saldo yang terdapat dalam buku besar itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Pada akhir periode, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Sebagai contohnya, misalnya saldo akun kas dan akun aset tetap berupa tanah. Biasanya jumlah yang dilaporkan di dalam neraca adalah sama dengan saldo yang ada di buku besar. Akan tetapi, beberapa akun dalam buku besar itu memerlukan pemutakhiran atau updating. Oleh karena itulah, kita perlu membuat jurnal penyesuaian sebelum kita dapat melanjutkan ke neraca lajur untuk melangkah membuat laporan keuangan. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo akun yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi, dengan tujuan agar setiap akun real kita sudah belajar ya, yaitu aset, kewajiban, dan modal, dan akun nominal yaitu pendapatan dan beban, itu dapat menunjukkan jumlah yang sebenarnya selama periode tersebut. Ada dua penyebab suatu transaksi itu memerlukan penyesuaian. Yang pertama, sebuah keadaan di mana sudah terjadi transaksi, namun informasi terkait transaksi tersebut masih belum dicatat akunnya. Yang kedua, akun sebuah transaksi yang sudah berlangsung itu sudah dicatat, hanya saja saldo akun masih dalam tahapan penyesuaian agar bisa didapatkan dalam jumlah yang tepat. Sekarang kita lihat tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar pada akhir periode akun real itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, agar akun-akun nominal dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian, khususnya untuk perusahaan jasa? Pertama, perlengkapan. Kedua, beban yang masih harus dibayar. Ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Keempat, penyusutan aset tetap. Kelima, beban dibayar di muka. 6, pendapatan diterima di muka. 7, piutang tak tertagih. Kedelapan, koreksi kesalahan. Ini semua ada di perusahaan jasa ya. Dan untuk perusahaan dagang ada lagi tambahannya, nanti khusus kita bahas di semester genap. Yang sekarang cukup kita mengenal yang 8 ini aja dulu, dan pada pembelajaran kali ini pun Ibu cukup bahas hanya satu dulu, yaitu pemakaian perlengkapan. Ada yang tahu apa itu perlengkapan? Perlengkapan adalah bahan yang habis dalam satu kali pemakaian.
akun perlengkapan dalam neraca saldo itu harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya karena adanya pemakaian. Misalnya kita ambil contoh, pada saat kita membeli alat tulis kantor, kita akan mencatat sejumlah yang dibeli. Seiring waktu, alat tulis kantor tersebut kita pakai kan, sehingga nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan harga pada saat dibeli. Oleh karena itulah, kita perlu membuat penyesuaian agar nilai alat tulis kantor tersebut menjadi benar. Sekarang kita lihat bagaimana pencatatannya dalam akuntansi. Ada dua cara yang digunakan dalam pencatatan pemakaian perlengkapan. Yang pertama, pendekatan neraca atau aset. Pada saat membeli perlengkapan, itu dicatat dengan mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun kas bila membelinya tunai atau akun utang usaha bila membelinya kredit. Kita lihat contoh ilustrasinya. Pada tanggal 4 September 2020, dibeli perlengkapan kantor seharga 4 juta secara tunai. Nah, ini kita catat di dalam jurnal umum. Ada yang masih ingat bagaimana jurnal umumnya? Perlengkapan bertambah dicatat debit sebesar 4 juta dan kas berkurang dicatat kredit sebesar 4 juta dan diposting dalam buku besar dan neraca saldo akun perlengkapan sebesar 4 juta debit. Sampai pada akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, perlengkapan yang masih ada dan belum dipakai itu seharga 1 juta. Nah, sedangkan yang sudah kita posting ke buku besar dan sudah kita rekap dalam neraca saldo itu sejumlah 4 juta. Berarti ada perlengkapan yang sudah kita pakai sebesar 3 juta. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Di neraca saldo itu dicatat perlengkapan senilai 4 juta. Angka ini masih belum menunjukkan yang sebenarnya karena pada akhir 31 Desember 2020 nilai perlengkapan masih ada sebesar 1 juta. Artinya, perlengkapan yang sudah digunakan atau yang sudah terpakai itu senilai 4 juta dikurang 1 juta sama dengan 3 juta. Maka itu perlu dibuatkan penyesuaiannya agar nilai perlengkapan menjadi benar dengan mencatat beban perlengkapan bertambah sebesar 3 juta dicatat di sebelah debit dan perlengkapan berkurang sebesar 3 juta dicatat di sebelah kredit. Sekarang kita lihat lagi bila metode yang digunakan adalah pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Bila yang kita gunakan adalah pendekatan laba rugi, pada saat membeli perlengkapan itu dicatat dengan mendebit akun beban perlengkapan dan mengkredit akun kas bila tunai atau akun utang usaha bila membelinya kredit. Kita lihat ilustrasinya. Transaksi yang sama ya, tanggal 4 September 2020 kita beli perlengkapan kantor senilai 4 juta secara tunai. Bagaimana kita catat dalam jurnal umum? Beban perlengkapan bertambah dicatat debit sebesar 4 juta dan kas berkurang dicatat kredit sebesar 4 juta. Dan diposting dalam buku besar dan rekap dalam neraca saldo akun beban perlengkapan debit sebesar 4 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, perlengkapan yang masih ada atau belum dipakai itu seharga 1 juta
Bagaimana jurnal penyesuaiannya bila kita menggunakan pendekatan laba rugi? Neraca saldo dicatat beban perlengkapan senilai 4 juta. Angka ini masih belum menunjukkan yang sebenarnya karena pada akhir 31 Desember 2020 nilai perlengkapan itu masih ada senilai 1 juta. Artinya perlengkapan yang masih ada sebesar 1 juta itu perlu dibuatkan penyesuaiannya agar nilai perlengkapan itu menjadi benar. Bila kita menggunakan metode laba rugi atau beban, maka jurnalnya adalah perlengkapan bertambah senilai 1 juta dicatat debit dan beban perlengkapan berkurang sebesar 1 juta dicatat kredit. Atau kita lihat contoh lainnya. Neraca saldo dicatat beban perlengkapan senilai 4 juta. Bila pada tanggal 31 Desember 2020 diketahui nilai perlengkapan yang telah dipakai atau perlengkapan yang telah digunakan senilai 2.500.000, maka harus kita cari nilai perlengkapan yang tersisa, yaitu 4 juta dikurang 2.500.000 sama dengan 1.500.000. Jadi penyesuaiannya adalah perlengkapan bertambah debit sebesar 1.500.000 dan beban perlengkapan berkurang sebesar 1.500.000 di sebelah kredit. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menjelaskan akun-akun lainnya yang perlu disesuaikan. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.